Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal Kamil Sahab dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia berasal dari kata hak, yaitu segala sesuatu yang harus ada sejak lahir. Dan asasi, yaitu pokok atau dasar. Jadi, HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam HAM terdapat jenis-jenis HAM, salah satunya yaitu hak asasi pribadi. Apa yang dimaksud dengan hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi, hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Dasar hukum hak asasi pribadi. Perlindungan atas privasi dan data pribadi masyarakat. Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Senada dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 2 Undang-Undang Adminduk mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh. Yang pertama, dokumen kependudukan. Kedua, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ketiga, perlindungan atas data pribadi. Keempat, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Kelima, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya. Keenam, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Hak-hak yang menjamin hak asasi pribadi. Pasal 20 mencakup kebebasan pribadi seperti kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memeluk agamanya, masing-masing tanpa ada faktor paksaan. Selain itu, juga kebebasan untuk berpendapat yang bersifat pribadi dan juga menyampaikan pendapat di depan umum. Contoh kasus yang berkaitan dengan hak asasi pribadi. Tragedi 1965 sampai 1966. Pada 1965 sampai 1966, pemerintah orde razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai operasi pembersihan PKI. Saat itu ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup di mendapatkan stigma sebagai PKI. Akibatnya, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, pada tahun 2013, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985. Kasus penembakan misterius Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak pada tahun 1984. 107 orang tewas dengan 15 orang tewas ditembak. Kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas dengan 28 diantaranya tewas ditembak. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1968. Pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta.
dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban perkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti, belum juga ada rekomendasi, sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini nggak bisa ditindaklanjuti karena nggak ditemukan pelanggaran HAM berat. Sebab kasus penembakan mahasiswa Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999. Tragedi Wamena 4 April 2003. Pada 4 April 2003, pukul 1 waktu Papua, kelompok massa nggak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 atau Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI AD Napi Tupulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, dan menyebabkan korban jiwa. Tercatat 42 orang meninggal dunia akibat kelaparan dan 15 orang jadi korban perampasan. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM. Yang pertama, membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM. Yang kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Yang ketiga, supremasi hukum. Penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil. Keempat, memberikan edukasi tentang HAM. Kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Ketujuh, mematuhi instrumen-instrumen HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.